Udah, Mbak, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Malang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya ataupun hadirin dapat menyaksikan pidato saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan tema upaya pencegahan COVID-19. Hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 sudah menjadi hal yang tidak asing di telinga kita. Bahkan kata ini menjadi kata yang ditakutkan oleh seluruh penduduk bumi, terutama bagi saya sendiri. Kasus pertama COVID-19 dan penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember 2019 lalu. COVID-19 dapat disebabkan oleh hingga dan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga berat seperti pneumonia dan infeksi paru-paru. Hadirin yang terkasih, sudah 6 bulan lebih COVID-19 kita hadapi dengan pandemi seperti ini. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh umat manusia di penjuru dunia juga mengalami hal yang sama. Saat ini rasanya seperti kita sedang berperang melawan hal yang tidak kasat mata. Bukan berarti berperang menggunakan senjata, bukan berarti berperang menggunakan perisai dengan pedang, melainkan berperang menggunakan alat medis. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Beberapa dari kita telah melaksanakan upaya yang dilakukan pemerintah tersebut. Namun, terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan dan menganggap remeh COVID-19 ini. Masih banyak pula orang yang tidak taat terhadap protokol kesehatan. Hingga tak sedikit yang menganggap bahwa COVID-19 ini tidak benar-benar ada dan menuding bahwa ini hanya isu pemerintah semata. Maka dari itu, sudah cukup pedulikah kita terhadap apa yang terjadi sekarang? COVID-19 bukanlah penyakit yang dapat kita anggap remeh. Hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 900.000 jiwa pasien positif COVID-19 di seluruh penjuru dunia. Setiap hari kita melihat terdapat penambahan pasien COVID-19. Setiap hari pula kita mendengarkan berita bahwa terdapat korban jiwa yang meninggal dan terdapat pasien yang sembuh dari COVID-19 ini. Maka dari itu, cobalah posisikan diri kita sebagai petugas medis, sebagai keluarga pasien, dan sebagai pemerintah. Karena jika kita berempati terhadap mereka, maka dengan mematuhi protokol kesehatan, kita dapat melawan COVID-19 bersama-sama. Maka dari itu, ada banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai aksi sederhana pencegahan COVID-19. Pertama, tetap berada di rumah. Kedua, apabila terdapat kebutuhan yang mendesak sehingga memaksa diri kita untuk melakukan bepergian, maka taatilah protokol kesehatan yang ada. Berbicara soal
Protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara sederhana dapat disingkat menjadi 3M, yaitu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan juga mencuci tangan. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pencegahan dari 3M tersebut. 1. Memakai masker. Masker yang jumlah lapisannya lebih banyak dapat memfilter dan menyaring partikel virus hingga tidak sampai ke dalam mulut maupun hidung kita. Contohnya seperti masker yang digunakan oleh perawatan medis hingga masker 3 lapis yang efektif menyaring dan membunuh kuman. 2. Menjauhi kerumunan. Kerumunan dapat diibaratkan seperti markas dari COVID-19. Maka dari itu, untuk membasmi dan menghancurkan markas tersebut, kita sebagai generasi pemuda bangsa harus menjauhi markas tersebut dan juga menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga adalah mencuci tangan menggunakan air bersih dan juga sabun secara mengalir yang efektif untuk membunuh kuman di tangan kita. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa harta yang termahal di dunia ini adalah kesehatan. Mengapa bisa begitu? Karena sekaya apapun kita, bila kita tidak sehat, maka sudah dipastikan bahwa kita tidak bisa menikmatinya. Maka marilah kita patuhi protokol kesehatan yang ada agar pandemi COVID-19 ini segera selesai dan sehingga kita semua dapat selamat. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga saya berharap agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan terhadap kita semua sehingga kita diberikan kekuatan untuk melawan dan diberi semangat agar menghadapi COVID-19 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap saya yang berkurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Bila terdapat jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila saya salah kata maupun perbuatan, jangan disimpan di dalam hati. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.